Setiap nabi pasti membawa mukjizat. Mukjizat sendiri adalah perkara luar biasa sebagai bukti kenabian. Umumnya mukjizat seorang nabi sesuai dengan keadaan penduduk zaman nabi tersebut diutus. Demikian halnya mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang salah satunya mampu menyembuhkan penyakit kusta yang dialami masyarakat ketika itu. Selain itu masih banyak mukjizat lain yang dimiliki Nabi Isa. Berikut adalah beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Kelahiran tanpa ayah. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam sendiri adalah merupakan mukjizat. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran saat malaikat Jibril datang menemui ibunda Nabi Isa Siti Maryam dan mengabari akan memberikan anugerah seorang anak laki-laki. Siti Maryam pun heran, bagaimana bisa seorang perempuan yang tidak tersentuh laki-laki bisa hamil. Namun, demikianlah ketetapan Allah ketika menghendaki sesuatu, maka apapun bisa terjadi. Kisah tentang mukjizat tersebut terungkap dalam pernyataan Jibril, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu." Dalam kondisi terheran, Siti Maryam bertanya, "Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang putra, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang perempuan yang tidak baik." Al-Quran Surat Maryam ayat 19 dan 20. Dapat berbicara saat masih bayi. Setelah melahirkan, Sayyidah Maryam keluar menemui kaumnya sambil menggendong sang bayi. Sontak hal itu mengundang keheranan mereka. Tak sedikit di antara mereka yang menuduh Maryam telah berbuat keji. Meski demikian Siti Maryam tidak menjawab. Alih-alih menjawab, ia memberi isyarat kepada sang bayi yang dibawanya agar menjawab pertanyaan mereka. "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" tanya mereka. Namun Allah menunjukkan kuasanya. Bayi yang masih dalam buayan itu angkat bicara seraya membantah semua tuduhan yang dialamatkan pada ibunya sekaligus menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang kelak akan menjadi seorang nabi. "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Al-Quran Surat Maryam ayat 30. Mukjizat ini kembali ditegaskan dalam ayat yang lain, "Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Membuat seekor burung dari tanah. Muhammad Ibnu Ishaq meriwayatkan, Allah menciptakan sejumlah perkara melalui tangan Isa alaihissalam. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan kuasa Allah dalam membangkitkan makhluk setelah kematian serta menciptakan makhluk sesuai dengan kehendaknya dari sesuatu yang terlihat maupun yang tidak. Maka melalui Nabi Isa alaihissalam ketika itu Nabi Isa ditantang oleh kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah untuk menunjukkan mukjizat kenabiannya. Nabi Isa pun mengambil tanah dan membentuknya menjadi burung kemudian meniup tanah yang ada di tangannya, tanah itu pun seketika menjadi burung dan hidup atas izin Allah. Setelah hidup burung itu terbang hingga tak lagi terlihat. Mukjizat itu ditulis dalam Al-Quran, "Ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku." Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Menyembuhkan orang buta dan kusta. Atas izin Allah Nabi Isa alaihissalam juga memiliki mukjizat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan menyembuhkan penyakit kusta yang banyak dialami masyarakat di zamannya. "Ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku." Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Semua itu dilakukan Nabi Isa alaihissalam di hadapan Bani Israel yang salah satu hikmahnya tak lain adalah membuktikan kebenaran dari Allah bahwa ia adalah Nabi dan Rasulnya yang diutus kepada kaum Bani Israel. Menghidupkan orang mati dan mengeluarkannya dari kubur. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam berikutnya adalah menghidupkan orang mati dan mengeluarkannya dari kubur. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku." Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Ibnu Abbas mengisahkan, pada suatu ketika orang-orang Hawari berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, "Seandainya engkau mampu membangkitkan seorang laki-laki yang pernah menyaksikan bahtera Nabi Nuh, tentu ia bisa bercerita kepada kami tentangnya." Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun pergi bersama mereka hingga sampailah di sebuah gundukan tanah. Kemudian Nabi Isa mengambil segenggam tanah darinya seraya berkata, "Apakah kalian tahu segenggam tanah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi Isa menerangkan, "Ini adalah Ka'ab bin Nuh."
Sang Nabi lantas memukul gundukan tanah tadi dengan tongkatnya sambil berkata, "Bangunlah atas izin Allah." Tiba-tiba Hamdi Nuh bangkit sambil menggoyang-goyangkan tanah yang ada di kepalanya yang sudah beruban. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya kepadanya, "Apakah seperti itu keadaanmu saat meninggal?" Ia menjawab, "Tidak. Saat meninggal dunia justru aku masih muda. Namun, aku mengira sekarang ini kiamat, karenanya aku sudah beruban." Setelah dihidupkan, Ka'ab Hamdi Nuh bercerita tentang bahtera Nabi Nuh alaihissalam, mulai dari panjang, lebar, tinggi, dan penumpangnya tak terkecuali tentang kejadian-kejadian yang dialami selama perjalanan dalam bahtera tersebut. Turun makanan dari langit. Pada suatu ketika Nabi Isa alaihissalam juga pernah diminta para pengikutnya untuk menurunkan hidangan dari langit. Demikian permohonan mereka sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika para pengikut setia Isa berkata, "Wahai Isa putra Maryam, sanggupkah dan bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Nabi Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Surat Al-Maidah ayat 112. Mereka mengaku ingin hidangan itu agar hati mereka tentram serta lebih yakin akan kebenaran sang Nabi. Kemudian Nabi Isa pun berdoa seraya memohon sebuah hidangan yang turun langsung dari langit. Allah pun mengabulkannya, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu." Namun turunnya hidangan itu disertai peringatan, siapa yang kufur di antara mereka setelahnya, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang tidak pernah Allah timpakan kepada siapapun sebelum mereka. Mengetahui perkara gaib. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam berikutnya adalah mengetahui perkara gaib, salah satunya ia dapat mengetahui makanan yang dimakan para pengikutnya, serta mengetahui makanan apa saja yang tersimpan di rumah-rumah mereka. "Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu." Quran Surat Ali Imran ayat 49. Dengan mukjizat ini, Nabi Isa alaihissalam tahu makanan dan minuman apa yang dikonsumsi oleh seseorang. Ia juga tahu orang itu menyimpan makanan apa saja di rumahnya. Meski demikian, masih banyak saja yang kufur dan tidak mengimani kenabiannya. Itulah beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Share video ini ke yang lain agar mereka tahu tentang mukjizat Nabi Isa dan mendapat manfaat.